Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Himawan Resi dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Terima kasih yang sudah mendukung, sudah subscribe, sudah like atau sudah share, dan salam sejahtera untuk semua. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Salam rahayu, salam budaya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu arti deder atau yang disebut dengan ukiran. Saat ini saya membawa lagi keris di sini tentang bagian dari ukiran tersebut. Di sini ada yang bernama patra atau disebutnya potro. Potro itu letaknya dia ada di sebelah sini. Yang ukiran-ukiran ini namanya adalah potro. Ini di sini ada, kalau kita baca-baca buku, kita baca-baca ensiklopedia keris, di sini dijelaskan ada yang namanya potro gandul, potro ageng, potro sangen, potro panaji, dan lain-lain. Nah, sedangkan kenapa dinamakan dia ini potro, kan seperti itu, patra atau potro, kenapa dinamakan? Menurut kamus bahasa sastra lah ya, potro itu artinya adalah, yang pertama adalah daun, yang kedua adalah berupa artinya surat. Sedangkan makna patra yang berkaitan dengan keris di sini atau dengan perabot keris di sini adalah bagian dari ukiran yang berupa cekungan-cekungan yang teratur. Jadi di sini dia ada ukiran-ukiran atau cekungan-cekungan, di sini dia itu teratur, berbentuk semacam guratan-guratan dan berpola yang terletak di bagian sudut. Dia itu terletak di bagian sudut yang melengkung sebelah atas, dan bagian yang mendekati dengan cembungan di bagian bawah. Cembungan itu mana? Cembungan itu daerah sini, yang bentuknya cembung dia. Dalam gagang handle atau hulu dia ada berupa cembungan. Di sini ada juga potro di sini. Nah, sekarang kita tentu bertanya, apa arti dari potro tersebut? Kenapa dinamakan dia patra atau potro? Kenapa dinamakan seperti itu? Sekarang saya coba untuk membahas apa artinya, apa filosofinya. Jadi begini, patra itu adalah merupakan lambang atau perlambang dari kaulo, hamba, dan Gusti Tuhan Yang Maha Esa. Bukan berarti leluhur dulu itu menggambarkan Tuhan sosoknya seperti, bukan, tapi ini adalah melambangkan sebuah kebesaran Tuhan yang dilambangkan oleh ukiran yang ada di bagian kepala di sebelah sini. Jadi leluhur dulu menggambarkan sebuah kebesaran Tuhan itu melalui karya-karya seninya dia, melalui istilahnya perlambang-perlambang yang menginspirasi mereka. Jadi lambang yang di atas ini adalah melambangkan, ukiran yang di atas ini yang kita lihat detail ini, dia itu melambangkan kebesaran Sang Maha Pencipta. Sedangkan kaulo atau hambanya dilambangkan pada ukiran yang berada di bawah dekat dengan cembungan. Jadi kedekatan di sini ada dua, ada perlambang dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, ada perlambang dari hamba, seorang hamba. Dan di sini itu diartikan pemersatuan antara kaulo dan Gusti. Gusti mewujudkan sebuah manusia yang sangat ideal sekali. Ini yang diajarkan oleh mereka, atau ini yang disampaikan oleh mereka leluhur kita, bahwa persatuan antara kaulo dan Gusti itu adalah merupakan mewujudkan manusia yang sangat idealis sekali. Di sini
manusia dituntut memang untuk lebih mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi kita memang benar-benar ditekankan, kita harus benar-benar dekat. Dengan cara apa ya? Kita dengan cara masing-masing tentunya, yang dengan cara masing-masing ya, mendekatkan diri kepada Tuhan itu seperti apa, dan agar ketika kedekatan ini tercapai, tentunya keidealan tersebut akan segera terwujud seperti itu. Dan manusia tersebut yang bisa menjadikan ketika kedekatan kita dengan Tuhan sudah terwujudkan, manusia itu tentu akan menjadi contoh terhadap manusia lainnya. Jadi kita akan menjadi contoh bagi mereka karena kedekatan kita terhadap Tuhan akan membuat sifat-sifat ketuhanan akan melekat kepada diri kita. Apa itu sifat ketuhanan yang dimaksud? Sifat ketuhanan itu antara lain kita akan memiliki sifat welas asih, kita akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, pemaaf. Tentunya kita ketika ada orang yang berbuat salah, dengan semudah itu kita memaafkan dan tidak ada unsur dendam. Dan tentunya kita akan berakhlak mulia serta lain sebagainya. Dan hal seperti ini hendaknya memang harusnya itu tujuan untuk setiap manusia. Kita mempunyai sifat ketuhanan berupa welas asih, penyayang, pemaaf. Itu semuanya harusnya itu semuanya manusia itu memiliki sifat tersebut. Nah, tentu semua itu terjadi ketika kita mampu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mungkin kalau saat ini dengan istilah kita ikhlaskan, kita selalu sembahyang. Jadi kita mampu membiarkan Tuhan itu bekerja dan mengurus ciptaannya melalui diri kita. Penyampaian pesan inilah yang disampaikan oleh para leluhur kita untuk generasi-generasi bangsa ini. Dalam istilah tadi patra itu dengan kedekatan kita dengan Sang Pencipta, atau perlambangan diri kita dengan Sang Pencipta. Dengan kata lain, mungkin leluhur kita menyampaikan sebuah surat kepada kita, tapi tidak tertulis, namun melalui sebuah lambang-lambang yang memang kita harus pahami, kita harus mengerti, dan kita harus jalankan dengan benar tentunya. Dan ajaran-ajaran kepada kita ini tentunya untuk kita menghadapi kehidupan. Nah, disitulah makna daripada potro dari bagian ukiran atau handle. Untuk selanjutnya simak terus channel saya, dukung, dan saya selalu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam rahayu.